Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar menelaah unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur sebagai berikut. Terdapat kalimat perintah, bentuk pasif, kriteria batasan, keterangan cara, alat, dan tujuan. Kemudian ada kalimat saran atau larangan, dan kata penghubung, pelesapan, acuan, serta penggunaan akhiran i dan akhiran k. Baiklah, saya akan memulai dengan membahas unsur kebahasaan yang berupa kalimat perintah. Apa yang dimaksud kalimat perintah? Kalimat perintah atau kata kerja imperatif berisi tentang kalimat larangan atau perintah. Pembaca wajib mentaati kata kerja imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contoh kata kerja imperatif atau di dalamnya terdapat kalimat perintah sebagai berikut. Diamkan ubi selama 5 menit. Jangan sampai tercampur dengan bahan lainnya dan sebagainya. Kata diamkan tersebut adalah kata kerja imperatif. Selain kalimat perintah, di dalam teks prosedur ada juga kalimat larangan. Contoh dalam kalimat tersebut, jangan sampai tercampur dengan bahan lainnya dan sebagainya. Jangan di situ adalah kalimat larangan yang memang harus ditaati oleh pembaca. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah bentuk pasif. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika ingin berbicara tentang proses. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur untuk memberi saran tambahan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contoh, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Proses pasifnya menjadi kalimat seperti ini. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Ditekan tersebut adalah bentuk pasifnya. Untuk mengingatnya agar mudah, bentuk pasif itu berawalan di, mengaktif di pasif. Unsur kebahasaan berikutnya adalah kalimat saran atau larangan. Penggunaan kata atau frasa hubung seperti sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak. Penggunaan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks atau panduan instruksi sering diberikan dalam bentuk kata kerja perintah atau imperatif, atau dengan Anda sebaiknya atau pilihan saran. Contoh, jika kamu tidak melakukan secara berlahan akan membahayakan otot leher. Kata jika kamu tidak itu menunjukkan kalimat saran. Kemudian contoh yang kedua ada kata sebaiknya. Sebaiknya Anda melakukan latihan dengan hati-hati. Kata sebaiknya itu menandai adanya saran dari penulis untuk melakukan prosedur yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh penulis. Berikutnya saya akan membahas tentang pelesapan kata acuan yang terdapat dalam teks prosedur. Yang dimaksud dengan pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Apa yang dimaksud kalimat majemuk rapatan? Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan dari beberapa kalimat tunggal karena subjek dan objeknya sama sehingga bagian yang sama disebutkan satu kali. Kemudian yang dimaksud dengan kata acuan adalah kata yang mengacu atau menunjuk pada kata sebelumnya. Contoh kata acuan, setelah itu celupkan kain secara berlahan. Kata itu mengacu kepada langkah yang dilakukan sebelumnya. Contoh pelesapan, pada kalimat yang belum dilesapkan seperti ini. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Berikutnya, aduk terus tepung santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Kemudian di sebelah kanan ada perbaikan setelah pelesapan. Kalian simak baik-baik. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Kemudian yang berikutnya, aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Dalam kalimat tersebut, kalimat tepung santan yang dimasak sudah tidak ditulis lagi karena mengalami pelesapan atau dihilangkan agar lebih efektif tetapi tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan.
Teks prosedur dibuat agar pembaca melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat dalam teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, kalimat yang tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kemudian, bedakan dengan kalimat yang dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Kemudian contoh lainnya yang lebih rinci lagi dengan batasan, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan keempat bertepuk tangan. Kalian tentu bisa membedakan kalimat yang memberikan petunjuk yang lengkap dengan kalimat yang belum memberikan petunjuk dengan lengkap. Tentu lebih baik yang menggunakan batasan karena memang teks prosedur harus diikuti oleh pembaca secara tepat. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah keterangan cara, alat, dan tujuan. Contoh keterangan cara. Perhatikan kata yang bercetak tebal. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Bunyikan secara serentak semua gendang. Di dalam kalimat tersebut ada kata hubung dengan yang menunjukkan keterangan cara. Kemudian bunyikan secara serentak semua gendang, berarti menunjukkan cara melakukan sesuatu. Kemudian keterangan alat, lukislah dengan menggunakan canting. Setelah kata hubung dengan, di situ ada alat yang digunakan. Kemudian keterangan tujuan. Contoh, plastisin atau malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Ada kata hubung agar atau supaya. Kemudian keterangan derajat atau kuantitas. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Berarti di situ menunjukkan kuantitas dari penggunaan cara yang dilakukan. Kemudian keterangan syarat. Keterangan syarat ditandai dengan adanya kata hubung jika. Jika malam atau plastisin yang digunakan terlalu panas akan merusak kain. Kemudian ada juga keterangan akibat yang biasanya kita temukan dalam teks prosedur. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Di situ ada akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan menggoreng adonan hingga kecoklatan. Unsur kebahasaan teks prosedur yang berikutnya adalah penggunaan akhiran i dan kan. Akhiran i dipakai jika objek tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Nah, di situ ada objeknya yaitu loyang. Loyang adalah objek yang tidak bergerak. Kemudian akhiran kan, contohnya lumurkan mentega pada loyang. Lumurkan mentega, ada objek di situ mentega. Mentega adalah objek yang bergerak. Maksudnya bisa beralih di dalam proses teks prosedur tersebut. Demikian pembahasan tentang unsur kebahasaan teks prosedur yang bisa kalian pelajari hari ini. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik. Selanjutnya kalian mencoba latihan mengerjakan tugas. Buka buku paket dan kerjakan halaman 111, 112, dan 113. Tulislah hanya kolom yang dikerjakan. Jika terdapat kesulitan, boleh bertanya jawab melalui WA. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.